Fakta tentang ikan nun. Ikan nun merupakan sebutan dari sebuah makhluk yang menelan Nabi Yunus dalam kepercayaan umat Samawi. Ikan nun sendiri dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran dengan sebutan Zunnun. Kata Zunnun mempunyai makna sebagai pemilik ikan yang dimaksudkan untuk Nabi Yunus. Sebagai kepercayaan, ikan nun bisa dikatakan sebagai makhluk mitologi. Umat muslim percaya kalau ikan nun masih hidup hingga datangnya hari akhir. Artinya, sampai saat ini, ikan nun masih ada dan hidup di lautan luas. Ikan ini digambarkan sebagai makhluk berukuran sangat besar dan mampu melahap apapun yang ada di depannya. Meskipun tidak digambarkan secara detail, tetapi ikan ini dimiripkan dengan seekor paus. Kebesaran dan keagungan Allah. Tidak ada lagi makhluk yang lebih besar dari paus, terkhusus paus biru. Teman-teman, pernahkah kita berpikir tentang betapa luar biasanya ciptaan Allah di sekitar kita? Dari dalam laut yang dalam hingga daratan yang luas, semua menunjukkan kebesaran. Mari kita jelasin bersama mengenai Allah dan melalui ciptaan. Lihatlah laut yang begitu luas, di dalamnya ada makhluk yang luar biasa. Ini adalah ikan badut, ubur-ubur, paus biru. Setiap hewan laut punya keunikan yang menakjubkan. Misalnya ikan badut yang dapat hidup berdampingan dengan anemon tanpa harus saling membahayakan ubur-ubur. Setiap hewan laut punya keunikan yang menakjubkan. Contohnya, ikan badut dapat hidup berdampingan dengan anemon laut tanpa harus saling membahayakan dan mengganggu. Contoh lain yaitu ubur-ubur bisa menyala dalam gelap tanpa listrik. Mereka itu menghadapi cahaya alami, disebut bioluminesensi. Dan paus biru. Paus biru adalah hewan terbesar di dunia yang bisa mencapai panjang kurang lebih 30 meter. Semua ini menunjukkan betapa luar biasanya ciptaan Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 45, dan Allah menciptakan setiap makhluk hidup dari air. Dari ayat ini kita tahu laut adalah tempat awal kehidupan dan semua makhluk di dalamnya adalah tanda kekuasaan Allah. Sekarang mari kita lihat kehidupan di darat, ada gajah, unta, dan kupu-kupu. Gajah merupakan penyangga ekosistem karena secara tidak langsung menyebarkan benih-benih tumbuhan dan pepohonan di dalam Gajah hutan. memiliki ingatan yang kuat dan hidup berkelompok yang melindungi. Unta bisa bertahan berhari-hari karena memiliki punuk yang menyimpan lemak. Dan kupu أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Ayat 17, Allah berfirman, maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Ayat ini mengingatkan bahwa kita untuk berpikir dan merenungi ciptaan Allah di darat. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد kupu-kupu mengalami perubahan dari laut menjadi makhluk yang sangat indah. Buktinya kebicaraan ciptaan Allah. I wanna show you all the finer things in life. So just put